Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Kita masih membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Akan membahas tentang KPK dan FVB. Kita masuk ke materi pada kesempatan ini. Menentukan KPK dan FVB. Bagaimanakah cara menentukan KPK dan FVB sekaligus dengan cara yang mudah? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali menentukan KPK. Contoh, tentukanlah KPK dari 8 dan 12. Jawab. Pertama kita menentukan kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Kelipatan yang terkecil 24. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Yang paling kecil. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, 72, dan seterusnya. Yang paling kecil adalah 24 atau KPK-nya adalah 24. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah menentukan KPK yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menentukan KPK dan FVB. Bagaimanakah cara menentukan KPK dan FVB sekaligus dengan cara yang mudah? Mari kita mengingat kembali menentukan FVB. Contoh, tentukanlah FVB dari 8 dan 12. Tadi menentukan KPK-nya, sekarang FVB-nya. Jawab. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah, setelah kita menentukan faktornya masing-masing, kita cari persekutuannya, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi FVB dari 8 dan 12 adalah 4. Faktor persekutuan terbesar atau FVB dari dua bilangan adalah
faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 3, dan 4. Yang paling besarnya yaitu FHB dari 8 dan 12 adalah yang paling besar adalah 4. Baik anak-anakku sekalian, ini juga yang sudah kita pelajari. Insya Allah anak-anakku sudah paham. Pak Guru hanya mengingatkan pada kesempatan ini, sebetulnya kita akan membahas bagaimana menentukan KPK dan FPB sekaligus. Kita masuk ke materi pada kesempatan ini, bagaimana cara menentukan KPK dan FPB sekaligus dengan cara yang mudah. Mari kita bahas dan pelajari bersama. Contoh, tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12 yang sudah kita tadi cari. Jawab, kita beri nama cara rusun atau rumah susun, atau boleh diberi nama lain adalah sebagai berikut. 8 dan 12, kita akan mencari KPK dan FPB sekaligus dari 8 dan 12. Kenapa diberi nama rusun? Karena bersusun-susun seperti rumah susun, begitu. Baik, kita sudah tahu bilangan prima mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bilangan prima yang terkecil itu adalah 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari KPK dan FPB sekaligus dari 8 dan 12. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. 8 bisa dibagi bilangan prima yang terkecil yaitu angka 2. Berarti kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. 2. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 12 juga bisa dibagi 2. Ciri habis dibagi 2 itu bilangannya genap. Yang kedua, satuannya 0. Ini dua-duanya bilangan genap. Kalau dua-duanya bisa dibagi oleh bilangan prima 2, maka 2 ini dilingkari. Tandain dengan cara dilingkari. Baik, kita kerjakan. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Oke, kita lanjut. Sekarang ini masih bisa dibagi oleh bilangan prima yang terkecil yaitu angka 2. Kita bagi oleh 2 lagi. Dua-duanya bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2 karena bilangan genap. 6 juga bisa dibagi 2 karena bilangan genap. Berarti 2-nya kita tandain lagi dengan cara dilingkari. Baru kita kerjakan. 4 dibagi 2. Hasilnya simpan di sini yaitu 2. 6 dibagi 2. Hasilnya simpan di sini yaitu 3. Oke, kita lanjutkan. Bagi lagi, ini ada yang bisa dibagi 2, masih berarti dibagi 2 lagi. Apakah 2-nya dilingkari? Jangan, karena 3 tidak bisa dibagi 2. Ini bilangan ganjil. Berarti 2 dibagi 2, 1. 3 tidak bisa dibagi 2. 3-nya, caranya adalah 3-nya turunkan kembali ke bawah. Caranya begitu. Kalau tidak bisa dibagi, maka turunkan ke bawah. Baik, sekarang tidak ada yang bisa dibagi 2. Berarti turun setelah bilangan prima yang pertama yaitu angka 2, sekarang 3. 3 sekarang. Ini tidak bisa dibagi 3, turun satunya ke bawah. 3 dibagi 3, 1. Kalau sudah 1 semuanya di bawah, berarti sudah selesai.
Sudah selesai, baru kita tentukan FVB dan KPK-nya. FVB. Berapa FVB-nya? FVB-nya yaitu bilangan prima yang dilingkari. Berarti 2 dikali 2. Ini FVB-nya, yang dilingkari saja. 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Berarti FVB-nya adalah 4. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita mencari FVB dari 8, 2, 12, 4. Ya. Baik, sekarang berapa KPK-nya? KPK-nya adalah bilangan primanya dikalikan semuanya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali berapa? 3. Kalau KPK-nya dikalikan semuanya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3 berapa? 24. KPK-nya adalah 24. Baik, anak-anakku sekalian. Ini adalah cara menentukan KPK dan FVB sekaligus. Insya Allah ini adalah cara yang termudah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Untuk lebih paham, kita contoh yang lain. Ya, kita contoh yang lain. Menentukan FVB dan KPK, KPK dan FVB dengan contoh yang lain. Misalkan tentukan FVB dan KPK dari 24 dan 30. Jawab, yaitu 24 dan 30 dengan menggunakan rusun atau cara bersusun begitu. Baik, 24 dan 30. Pertama kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, angka 2. Apakah di sini ada yang bisa dibagi 2? Ya, dua-duanya bisa dibagi 2. Ini bilangan genap dan ini satuannya 0. Berarti kita bagi dengan 2. 2-nya dilingkari. Tandain karena dua-duanya bisa dibagi 2. Setelah itu baru kita kerjakan. 24 dibagi 2 adalah 12. 24 dibagi 2, 12. 30 dibagi 2, 15. Baik, kita lihat di sini. Ini bilangan genap, berarti masih bisa dibagi oleh bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. Kita bagi 2 lagi. Apakah ini dilingkari angka 2-nya? Tidak, karena 15 tidak bisa dibagi 2. Kalau dua-duanya bisa dibagi 2, lingkari, tetapi karena di sini tidak, dua-duanya tidak bisa dibagi 2, hanya 12 yang bisa dibagi 2, berarti 2 ini jangan dilingkari. Baik, kita kerjakan. 12 dibagi 2 adalah 6. 15 dibagi 2 tidak bisa, turun 15-nya ke bawah. Kalau tidak bisa, tulis lagi 15-nya di bawah. Baik, kita bagi berikutnya. Masih ada yang bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi. 2-nya tidak usah dilingkari. Baru kita 6 dibagi 2, di sini 3. 15 dibagi 2 tidak bisa. Turun saja 15-nya, tulis lagi di bawah. Baik, kita sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, berarti turun ke bilangan prima yang berikutnya setelah angka 2, yaitu angka 3. Di sini ada yang bisa dibagi 3. Dua-duanya bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 bisa, 15 dibagi 3 bisa. Berarti 3 ini dilingkari. Begitu urut-urutannya. Ya, urut-urutannya seperti itu.
Baru dikerjakan. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Oke. Sekarang lanjutkan. Tidak ada yang bisa dibagi 3 di sini. Bilangan prima yang berikutnya adalah angka 5. Berarti dibagi 5. 1 dibagi 5 tidak bisa. Kalau sudah 1 simpan aja. 1 di sini tulis lagi. 5 dibagi 5, 1. Kalau sudah 1 dua-duanya selesai. Baru kita tentukan FVB dan KPK-nya. FVB-nya adalah yang dilingkari, yaitu 2 dan 3. 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti FVB-nya adalah 6. Kita tentukan KPK-nya. Bagaimana cara menentukan KPK-nya? Dikalikan semuanya bilangan prima di sini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan berapa? Kita menggunakan sifat pengelompokan atau asosiatif. Kita kalikan 2 kali 2 kali 2 dulu 8. Setelah itu jangan dikalikan 3, dikalikan 5 dulu. 8 kali 5 40. Baru 40 kali 3, 4 kali 3 aja berapa? 12. Ditambah 01 jadi 120. Begitu caranya. Sudah terjawab KPK dan FVB-nya? Sudah terjawab. Yaitu FVB-nya 6, KPK-nya 120. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian paham bagaimana menentukan KPK dan FVB sekaligus. Insya Allah ini adalah cara yang mudah. Dan anak-anakku sekalian perlu betul-betul dipahami bagaimana urut-urutannya. Jangan sampai ada yang terlewati. Ya, pertama dibagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yaitu angka 2. Setelah itu kalau memang bisa dibagi dua-duanya maka dilingkari, kemudian baru dikerjakan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di bawahnya angka 1 semuanya. Setelah angka 1 semuanya baru ditentukan KPK dan FVB-nya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahaminya. Dan ini memang harus banyak latihan. Nanti Pak Guru akan memberikan soal-soal latihannya. Dan anak-anakku sekalian kerjakan dengan serius. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan dicatat. Nanti kita bertanya jawab. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah materi pada kesempatan ini, yaitu menentukan KPK dan FVB sekaligus dengan cara yang mudah. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin.